Kalian banyak, pada hari itu jumlah kalian banyak. Dan hari ini jumlah kita hampir 2 miliar. Yahudi, hitung berapa jumlah Yahudi yang ada. Tapi kalian ibaratkan buih yang dibawa oleh banjir. Musuh yang dulu takut. Antum baca sejarah. Bagaimana Persia yang jumlahnya 200.000 melawan 50.000, ketakutan mereka jemaah. Bagaimana ketika perang Yarmuk, umat Islam jumlahnya ya kira-kira 50.000 melawan 200.000. Yang 200.000 bingung, kok berani mereka ini jumlahnya sedikit, peralatannya dan persenjataannya masih tradisional, kok berani melawan Romawi? Sampai bingung gitu, kok bisa katanya. Itu dulu Nabi mengatakan Allah akan mencabut rasa gentar musuh kalian dari kalian. Bismillahirrahmanirrahim. Kita bagaimana menyaksikan jemaah 2 miliar umat Islam melihat saudara-saudaranya dibantai di Palestina dan tidak bisa berbuat apa-apa. Tidak bisa berbuat ya kecuali berucap, kecuali berdoa. Sampai tingkat kehinaan kita di mata seluruh bangsa, kita mau masukkan bantuan buat saudara kita, nggak boleh jemaah. Perbatasan Gaza itu sama Mesir, bukan sama Israel. Perbatasan di Rafah itu Mesir. Tapi Mesir nggak berani kirim makanan kecuali ada tanda tangannya Israel. Berapa jumlah Israel jemaah? Kam. Dan berapa jumlah umat Islam? Kenapa itu terjadi? 1445 tahun yang lalu, tatkala umat Islam jaya, tatkala kota Mekah ditaklukkan, tatkala umat Islam sudah berani sampai ke Syam, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam membawa 30.000 pasukan sampai ke Tabuk, ke Syam. Hanya tinggal beberapa kilometer menuju ke Palestina. Beliau mengatakan kepada para sahabat, beliau mengatakan, yushiku an tada'a alaikumul umam. Hampir saja umat-umat itu ngeroyok kalian, saling memanggil. Tada'a itu saling manggil. Kayak hari ini kita ada tada'i, kita undang yang dari Malang, kita undang yang dari Jember, kumpulin orang-orang itu. Hampir saja umat-umat itu saling mengundang untuk menghabisi kalian. Jadi pakai undangan. Kama tada'al akalatu ila qas'atiha. Sebagaimana orang kalau mau makan bareng itu, kita makan pakai piring, pakai nampan. Piringan. Iya, kalau pakai nampan biasanya kita ngomong, pulang, taruh sini, masih kosong. Kurang 2 orang, kurang 3 orang, saling manggil jemaah. Untuk apa? Untuk menghabisi makanan itu. Dan mereka saling memanggil untuk menghabisi umat Islam. Bagaimana Nabi SAW menyampaikan itu di saat umat Islam sedang jaya, hampir saja. Maka para sahabat bertanya kepada Nabi SAW, awamin qillatin, kita tuh dikeroyok, dimakan, dibantai oleh umat-umat itu, apakah karena jumlah kita sedikit? Biasalah. Mana mungkin ada 10 orang ngomong aku dikeroyok 3 orang. Loh 10 orang dikeroyok 3 orang, malu-maluin kalian. Kata Nabi SAW, bal antum yawma idzin katsir. Kalian banyak, pada hari itu jumlah kalian banyak. Dan hari ini jumlah kita hampir 2 miliar. Yahudi, hitung berapa jumlah Yahudi yang ada. Bal antum yawma idzin katsir walakinnakum ghutha'un ka ghutha'is sayl. Tapi kalian ibaratkan buih yang dibawa oleh banjir. Banyak tidak berbobot. Nggak ada artinya itu buih. Manfaatnya mafi.
Dari sisi bobot nggak ada, dari sisi manfaat masih. Kemudian Nabi SAW mengatakan, wala yanzi'annallah min qulubi aduwikumul mahabata minkum. Dan Allah, ingat, Allah Rabbul Alamin, yang tiap salat kita mengatakan Allahu Akbar, yang tiap sujud kita mengatakan Subhan Rabbiyal A'la. Allah akan mencabut rasa gentar musuh kalian dari hati mereka. Musuh yang dulu takut, antum baca sejarah, bagaimana Persia yang jumlahnya 200.000 melawan 50.000, ketakutan mereka jemaah. Bagaimana ketika perang Yarmuk, umat Islam jumlahnya ya kira-kira 50.000 melawan 200.000. Yang 200.000 bingung, kok berani mereka ini jumlahnya sedikit, peralatannya dan persenjataannya masih tradisional, kok berani melawan Romawi. Sampai bingung gitu, kok bisa katanya. Itu dulu. Nabi mengatakan Allah akan mencabut rasa gentar musuh kalian dari kalian. Wala yulqiyanna fi qulubikumul wahn. Allah akan lemparkan di hati kalian kelemahan. Apa kelemahan itu? Sahabat tanya. Qala hubbud dunya wa karahiyatul maut. Cinta sama dunia. Kau bicara dunia, bicarakan dunia. Harta, tahta, wanita. Itu yang terjadi. Musuh sekarang nggak takut menghadapi 2 miliar. Mana takut Israel menghadapi 2 miliar? Nggak ada rasa takut sama sekali. Sampai yang namanya sawarikh itu ya, rudal-rudal itu dikirim di video. Anak-anak mati di video. Dunia melihat. Kumpul tuh PBB. Mau menghentikan perang, harus berhenti perang ini. Kata Amerika, nggak bisa. Selesai. Dunia diam. 2 miliar tidak bisa berbuat apa-apa. Ya, mereka mengadakan pertemuan. Nah, kita dukung mereka, mereka mengirimkan bantuan. Poin yang ana ingin sampaikan kepada kita, kita tuh hina cuma. Nggak ada harganya kita itu. Apa sebab? Di hadis Thauban, Maula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda alaihi salatu wassalam, "Idza tabaya'tum bil 'ina wa raditum biz zar' wa akhadtum adhnab al baqar wa taraktumul jihad, sallatallahu alaikum dhullan la yanzi'uhu hatta tarji'u ila dinikum." Apabila sistem jual beli kalian riba, tapi riba terselubung. Bayangin jamaah ya. Nabi menyebutkan inah itu salah satu jual beli yang riba, tapi dia diputar balik supaya nggak kelihatan riba. Kita mungkin pernah dengar ya, riba dulu yang benang. Sistem riba benang yang di mana? Di Surabaya ya. Ada orang jual benang tapi sebenarnya nggak jual benang. Itu model inah. Sekarang riba terang-terangan. Bahkan sebagian kita mengatakan nggak bisa hidup tanpa riba. Nggak mungkin. Mana mungkin Anda bisa hidup tanpa modal riba? Nggak akan maju. Nabi alaihissalatu mengatakan sistem jual beli kalian riba yang terselubung. Dan kalian sibuk dengan rumah-rumah kalian, dengan villa-villa kalian, dengan kebun-kebun kalian, dengan ternak-ternak kalian, dan kalian meninggalkan jihad. Apa yang akan terjadi? Sallatallah. Ingat kalimat Allah. Allah akan menimpakan, bukan Israel, bukan orang-orang kafir, bukan. Tapi Allah Rabbuna. Itu yang akan menimpakan kehinaan kepada umat Islam. La yanzi'uhu. Allah tidak akan cabut. Siapa yang tidak mencabut? Allah. Sampai kapan Allah menghinakan umat Islam? Gara-gara perbuatan umat Islam sendiri. Sekali lagi, wallah, anak ketika ngelihat anak, ya Allah, bayi mati lagi. Mati lagi, rumah dihancurkan, apartemen dihancurkan, dan kita hanya nggak bisa berbuat apa-apa. Allah timpakan kehinaan kepada kalian. La yanzi'uhu, tidak dicabut sama Allah. Sampai kapan?
hatta tarji'u ila dinikum, sampai kalian kembali kepada agama kalian. Bukan sampai kalian perang sama Yahudi, sampai kalian kembali kepada agama kalian. Pertanyaan kita, mau kembali nggak ke agama kalian? Ya, ana bersyukur generasi ana berbeda dengan generasinya Ahmad sama Anwar. Ana melihat perubahan itu. Waktu ana di pesantren, ana melihat pesantren dulu itu bengkel. Sohib ana ada yang minum di pesantren. Anak-anak nakal. Orang tua kalau anaknya nakal diancam paponduk saya. Sampai anak ingat, anak punya hal rahimahullahu ta'ala, sama abahnya dipondokkan ke Malang, yang nganter belum sampai situ Bondo, hal anak sudah sampai situ Bondo. Bayangin, jadi memang yang dipondokkan itu bukan yang pinter, enggak, yang pinter jadi dokter yang pinter. Sebeng tambeng ini paponduk. Akhirnya kalau yang dipondokkan itu yang nakal, jadi apa jemaah? Sekarang udah enggak. Alhamdulillah, anak bersyukur. Tahun 90 itu, tahun 80-an lah, anak SD. Anak punya walidati nggak pakai jilbab. Anak punya ammati nggak pakai jilbab. Anak punya kholati nggak pakai jilbab. Anak punya ustadzah nggak pakai jilbab. Istrinya ustadz nggak pakai jilbab. Tahun itu, tahun 90 itu terjadi revolusi jilbab. Mungkin yang ingat ya, ketika 300 siswi dikeluarkan dari sekolahnya gara-gara pakai jilbab. Tahun 98-90. Awal muncul bank syariah 98-90. Mulai umat Islam mau bangkit ini. Sampai kapan kita riba? Masjid sepi. Dulu sholat berjamaah di masjid itu sepi. Anak pulang dari ma'had pakai jenggot di sidang sama walidi. Nanti ada apa pakai jenggot? Yang pakai jenggot itu orang-orang syebeh. Oh, kita masih darah muda ya. Semoga Allah ngampuni anak. Anak ngomong, bah mana tunjukkan orang syebeh yang pakai jenggot mana? Semua pada dipotong keping kelihatan muda. Ini sunnah Rasul SAW. Kita kadang-kadang kurang ajar loh, jemaah, Allah yarham. Pada masa itu, sekarang udah biasa. Masjid udah rame. Alhamdulillah, kita bersyukur. Label-label syariah mulai gencar. Orang kalau ngetanyakan ini muamalah yang sesuai syariat apa tidak, perumahan syariat udah mulai muncul. Umat Islam mulai sadar. Maka harapan anak, ya, Ahmad sama Anwar mempersiapkan generasi untuk mengangkat tinggi kepala umat Islam. Tapi yang jadi masalah, cobaannya lebih besar. Ma min zamanin illa walladhi ba'dahu syarrun. Tidak ada satu masa kecuali yang sesudahnya lebih buruk daripada yang sebelumnya. Hatta talqaw rabbakum, sampai kalian menjumpai Tuhan kalian. Ingat dulu kita kalau mau nonton TV, di kampung itu nggak semua orang punya TV. Kalau punya TV hitam putih, satu kampung nonton di sana. Biasanya hari Ahad dulu. Dulu masih ingat ada Little Missy apa, yang budak itu, satu kampung nonton hitam putih. Kemudian muncul jadi warna TV-nya. Orang kalau mau nonton harus sewa, pakai video dulu. Nonton pakai video. Kemudian berubah lagi, pakai VCD. Berubah lagi, pakai DVD. Berubah lagi, sekarang dunia ada di tangan kita, di tangan anak-anak kita. Dulu emak-emak sehat. Kenapa? Mau nyuci harus nimba. Mau masak, anak ingat sama walidati disuruh kompor. Kita punya tungku di rumah pakai kayu, sekali-kali kita pakai kompor yang dari sumbu. Ya kita satu-satu.
generasi itu. Generasi sekarang buka keran, air. Bahkan mungkin banyak anak-anak perempuan harimnya bisa masak. Alhamdulillah. Masak nasi tinggal sekarang rice cooker, kasih air, selesai. Coba suruh kasih kompor, kasih dandang ya. Allahu Akbar. Kita dulu diajarin cara masak nasi ya, diputer-puter dulu, dipindah nanti ke sini. Allah. Jadi generasi sekarang itu lemah. Maka harapannya sebagai seorang suami, Ahmad sama Anwar, ajarin istrinya. Allah Azza wa Jalla mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Wahai orang-orang beriman, jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Terus terang jamaah, ana sering ngisi kajian di berbagai kota. Harim-harim jamaah itu jarang dibawa kajian ke masjid sama rejal. Ya, ana husnuzan, mungkin rejalnya ustadz semua ya. Sudah di rumah sudah kasih kajian apa, jadi harimnya nggak perlu dibawa ke masjid. Kita bakal ditanya sama Allah. Tugas sebagai seorang suami, komandan ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, bukan cuma kasih fulus sama harim. Tuh harim punya rizki sendiri, nggak akan makan rizki kita. Maka bagaimana kita mendidik kita punya harim? Ajak jamaah, bawa harimnya. Bukan kalau ke mall diajak. Tempat yang paling dibenci sama Allah itu pasar. Dan tempat yang paling dicintai Allah itu masjid. Oh iya Ustaz, tapi kan harim tidak disyariatkan berjamaah ke masjid. Sahih. Enggak. Tapi juga enggak ada syariat harim harus ke pasar. Kenapa engkau bawa tuh harim ke mall, engkau enggak bawa ke masjid? Engkau bawa tuh harim ke tempat yang paling benci Allah. Dan engkau enggak bawa tuh harim ke taman-taman surga untuk diajari ilmu jemaah. Maka tolong ajarin harimnya di rumah, kumpulkan dia dengan orang-orang soleh, datang ke rumah Allah Azza wa Jalla, dengarkan ilmu supaya ketika mendidik anak-anaknya Ahmad dan Anwar ini, dia pakai ilmu didik. Tidak lagi generasi yang strawberry. Strawberry itu ayu-ayu jemaah, masya Allah. Generasi sekarang masya Allah ya. Tapi itu strawberry ditinggal lama di matahari langsung keriput. Sejak kapan ada krim pagi, duha, siang, petang, badal isya? Ada harim, subhanallah. Kalau kita tidak mendidik dia dengan benar, seperti strawberry, kegencet dikit selesai. Pulangkan aku kepada orang tuaku. Jangan sampai. Itu yang benar. Nah,